Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dalam series mata kuliah logika pemrograman. Nah, pada video ini kita akan melakukan pembahasan lanjutan setelah di video sebelumnya kita sudah sempat belajar tentang perintah-perintah dasar di program Python. Nah, di sini kita masih menggunakan media yang sama, yaitu dengan Google Colab Collaboratory. Dan pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang satu fitur yang ada di dalam Python, yaitu list. Yang pertama kita rename dulu. Setelah buat file baru, kemudian kita rename list. Nah, list ini sebenarnya sebuah bisa dibilang kumpulan dari beberapa nilai yang nanti akan disimpan di dalam sebuah variabel. Nah, list ini nanti biasanya akan sering banyak digunakan untuk operasi pemrograman yang biasanya dilakukan dalam jumlah yang banyak. Oke, seperti apa bentuk list? Di sana kita buat variabel ya, namanya list nama misalnya. Oke, ini nama variabelnya list nama. Kemudian kalau di dalam Python untuk mendeklarasikan sebuah list kita memerlukan kurung siku. Nah, kurung siku kemudian nilai list atau elemen-elemen yang ada di dalam list itu nanti biasanya diletakkan di dalam kurung sikunya. Misalnya ada namanya Andi, kemudian ada Budi, ada Tony. Nah, ini adalah salah satu list sederhana. Jadi list ini yang saya berikan nama list nama ini tadi itu berisi kumpulan dari ini string, data-data yang bentuknya string, karena di sini diupdate oleh tanda petik. Oke, kemudian kita kalau mau shortcutnya itu bisa shift enter. Jadi kalau shift enter itu kita melakukan running terhadap baris yang tadi, kemudian secara otomatis akan pindah ke baris bawahnya, otomatis akan menambahkan baris baru. Jadi kalau kita panggil list nama, nanti akan muncul atau tadi kumpulan data-data yang sudah disimpan di dalam kurung siku tadi. Baik, kalau di contoh yang pernah saya berikan, ada list namanya L, kemudian di dalamnya ada Michael Jackson, kemudian dipecahkan oleh tanda koma. Nah, yang pertama Michael Jackson bentuknya string, kemudian nama ini bentuknya float, kemudian 1982 ini bentuknya integer. Oke, hit enter, kemarin, kemudian kalau mau dipanggil variabelnya L, nanti akan muncul yang sama. Nah, artinya di sini kita punya dua list yang berbeda, yaitu pertama tadi list nama, kedua L besar. Nah, kemudian di dalam list ini nanti ada sistem indexing. Nah, indexing itu maksudnya kita mau di dalam Python nanti kita bisa mengakses
elemen-elemen yang ada di dalam data tadi. Nah, data ini punya indeks masing-masing atau bisa dibilang alamatnya. Jadi kalau misalnya di dalam variabel L saya mau ambil angka 1982, nah nanti alamatnya seperti apa? Nah itu disebut indexing. Nah kalau di Python indexing itu selalu mulai dari angka 0. Jadi kalau misalnya contoh tadi L besar, ada Michael Jackson, 10,1, 1982. Berarti di sini ada 3 elemen kan? 1, 2, 3. Nah, maka indeks yang digunakan di dalam list ini adalah indeks ke 0 atau elemen ke 0. Ini elemen dengan indeks 1, ini elemen indeks kedua. Jadi urutannya 0, 1, 2. Begitu juga dengan tadi variabel list nama. Ini elemen dengan indeks 0, elemen indeks 1, elemen indeks 2, elemen indeks 3. Jadi jumlah elemennya 4, tapi jumlah indeksnya maksimal 3. 0, 1, 2, 3. Baik, kemudian kita lanjutkan ke contoh bagaimana cara kita untuk mengakses elemen yang ada di dalam indeks tertentu. Oke, yang pertama kita coba mau ambil contoh dari variabel yang pertama tadi, list nama. Suatu saat di dalam list nama saya mau ambil kata Cecep. Ya, berarti dia indeksnya 0, 1, 2, indeksnya 2. Berarti saya tinggal tulis nama variabel saya yang berisi bentuknya list nama, kemudian kontiku, kemudian kita tuliskan indeksnya yang mau kita akses. Nah, berarti kan 2 ya kalau kita mau akses nama Cecep ini ya, berarti 0, 1, 2. Oke. Seterusnya nanti Anda bisa coba. Nah, kemudian indeks ini pun juga bisa dimulai dari atau berisi angka negatif. Nah, misalnya L saya isikan negatif 1. Berarti saya mau akses variabel L yang berisi list tadi dengan indeks negatif 1. Nah, dia akan muncul dari paling belakang. Jadi minus 1 itu artinya, jadi kalau dari 0 itu dari paling awal sini 0, 1, 2. Nah, kalau kita mau mengakses elemen yang paling akhir, nah itu cukup dengan minus 1. Kalau minus 2 munculnya nanti 10,1. Minus 3 Jackson. Nah, begitu. Jadi kalau positif dia bergeraknya dari arah kiri ke kanan 0, 1, 2. Tapi kalau negatif dia dari kanan ke kiri minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Baik, kemudian kita coba buat list yang agak lebih banyak ya nilainya. Jackson 10,1. Ya. Di sini kita siapkan satu list yang agak banyak datanya di dalam list. Nah, ada namanya teknik slicing. Teknik slicing itu kita hanya memilih bagian tertentu saja dari
list kita. Misalnya di sini kita punya indeks 0, 1, 2, 3, 4. Misalnya kita mau ambil data yang ada di dalam list mulai dari indeks ketiga dan indeks keempat. Berarti kita mau slice hanya ambil data ini saja. Berarti 0, 1, 2, 3, startnya dari 3. Maka kita gunakan teknik seperti ini. Nah, ini kalau kita run nanti akan menghasilkan hanya list dengan 2 elemen saja, mj dan 1. Nah, kenapa kok ditulisnya 5 bukan 4? Jadi kalau di Python ini nanti kapan berakhirnya itu hanya kalau misalkan kita tulis 4 nanti munculnya hanya 1, karena di sini di Python logikanya adalah kita mau slice dari indeks kesekian sampai indeks kesekian minus 1. Nah, karena di sini indeks ketiga dan indeks keempat yang kita ambil, maka di sini kita tulisnya 3.25. Nah, lebih seperti itu. Itu untuk cara slicing. Nah, meskipun di slicing ini tidak akan merubah data di dalam variabel L tadi atau list yang sudah kita buat. Jadi kalau kita panggil L pun ini masih utuh datanya. Jadi ini hanya perintah untuk kalau di database ada istilahnya query, atau kita hanya ambil saja, hanya mengambil tanpa mengubah data di awal. Nah, sekarang selanjutnya kita bisa mengubah satu list, entah itu menambah atau nanti bisa mengurangi, atau bahkan bisa menggantikan sebuah list dengan list yang lain. Nah, contoh misalnya di dalam variabel L ini kita mau tambahkan data yang lain. Tadi kita punya L adalah ini, listnya ini, kemudian kita mau tambah L, ada perintah namanya extend. Saya mau tambahkan list. Oke. Jadi di sini logikanya L akan diperpanjang ke belakang dengan list yang berisi data ini, pop dan angka 10. Jadi kalau saya run kemudian saya panggil kembali L, nah maka nanti di sini muncul data L yang sebelumnya hanya terdiri dari ini sudah ditambah dengan list yang baru. Nah, kemudian perintah selanjutnya kita juga punya namanya append. Oke, kita definisikan ulang L-nya untuk melihat perbedaan. Oke, kita definisikan ulang L-nya. Kemudian kita gunakan perintah append. Kita coba list yang sama. Oke ya, sama ya strukturnya, sama-sama ada kurung siku. Nah, kemudian saya panggil kembali L. Nah, Anda bisa lihat bedanya di sini. Kalau append itu artinya yang ada di dalam kurung itu nanti akan ditambahkan di sini. Tapi kalau extend, yang ada di dalam kurung siku itu akan menjadi tambahan di dalam list di sini. Jadi
Anda bisa perhatikan perbedaan antara extend dengan append. Nah, kalau menggunakan append, ini nanti akan muncul list di dalam list. Jadi ini ya ada list baru yang ada di dalam list yang sebelah luar. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk bisa mengakses list yang ada di dalam sini ya. Nah, kalau seperti ini, maka indexingnya itu adalah ini 0, ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, dan indeks kelima. Jadi indeks kelima itu satu paket di sini. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita kalau mau mengambil nilai ini, 10 ini. Nah, berarti ini kan sudah berlapis ya. Ini berarti dari indeks kelima kita mau ambil indeks ke 1. Nah, maka kalau kita mau mengakses atau menampilkan angka 10, maka kita ketikkan L dari indeks kelima, saya mau ambil indeks yang 1. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dari indeks kelima, saya ambil indeks ke 1, 0, 1. Oke, kita run. Nah, akan menampilkan 10. Kalau indeks kelima yang ke 0, maka nanti akan muncul kata pop. Baik, itu. Kemudian ada perintah. Misalnya kita punya kata saya simpan dalam variabel ya, misalnya variabel word, akan tekan hello world. Kemudian hello world ini kemudian bisa buat ini nanti rencananya kita mau bentuk hello world ini ke dalam list yang isinya seperti ini. Jadi mau kita perkata. Nah, ini nanti biasanya akan banyak digunakan untuk analisis, misalnya seperti Twitter. Kita ingin cari tahu tweet ini kira-kira kesannya positif atau negatif. Nah, itu nanti ada di sentimen analisis. Kalau nanti Anda mau belajar tentang data mining tapi untuk kata-kata, untuk kata. Nah, caranya seperti apa? Kalau kita mau pisah kalimat ini ke dalam list per kata. Nah, berarti ada satu perintah namanya split. Misalnya word split. Seperti ini. Kita run. Nah, dia kalau split ini nanti otomatis kalau kosong, kalau di dalam kurung ini kosong, artinya dia otomatis akan mengidentifikasi kalau ada spasi. Jadi begitu ada spasi, dia akan pisahkan bahwa oh ini adalah list elemen 1 dan ini elemen selanjutnya. Elemen 1, elemen 2. Indeks ke 0, indeks 1. Nah, kemudian bagaimana kalau ada kalimat yang dipisahkan dengan tanda baca? Sentence. Saya mau buat hai.
D. Nah, kemudian saya mau flip. Kalau kosong, kalau split kosong, klik lagi seperti tadi. Dia akan diidentifikasi kalau ada spasi, maka itu akan dianggap berbeda elemen. Jadi elemen pertama, indeks ke 0, ini high dan ada tanda komanya. Dia masuk dalam elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya. Tapi akan berbeda kalau saya berikan perintah flipnya itu berdasarkan tanda koma. Nah, dia hanya dipisahkan berdasarkan tanda koma. Kalau ada tanda koma, maka dia diidentifikasi sebagai dua elemen yang berbeda. Elemen ke 0 dan elemen ke 1, dan ini elemen kedua. Nah, ini spasinya masuk ya. Misalnya ini saya kasih tanda koma juga, nanti akan dipecah jadi 3 elemen. Nah, kemudian seperti biasa, ada quiz, ada mini quiz yang Anda bisa coba untuk latihan. Misalnya perintahnya adalah, saya tuliskan di sini dulu ya, buatlah sebuah list dengan nama list dengan elemen sebagai berikut. Ada 1, ada hello, kemudian 1, 2, 3, dan true. Teknik quiz nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2, tentukan dari list elemen dengan nilai 1. Ya, tadi kita sudah belajar indexing, Anda bisa coba pakai di sini. Kemudian soal yang ketiga, menentukan dari list elemen dengan nilai dengan indeks, mulai dari indeks ke 1, 2, dan sampai 3. Nah, ini definisinya. Untuk yang pertama, Anda definisikan dengan menggunakan variabel biasa. Anda buat variabel biasa, kemudian Anda buat list dengan latihan seperti yang ada di bagian atas tadi. Kemudian kisi-kisi untuk nomor 2, munculkan dari list elemen dengan nilai 1. Jadi elemen di sini ada angka 1. Angka 1 ini coba Anda munculkan dari list tadi. Nah, ini kisi-kisinya Anda bisa gunakan indexing tadi. Anda akses kira-kira angka 1 ini ada di indeks keberapa. Untuk nomor 3, munculkan dari list elemen dengan indeks mulai dari indeks ke 1, 2, sampai 3. Nah, ini karena dia berurutan dan jumlahnya banyak, nggak cuma 1,
maka Anda bisa gunakan teknik slicing yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Baik, terima kasih. Video ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.